Video ini disponsori oleh Table Toys. Hello guys, hari ini gue bakal nge-review Pinya Pirata dari ILO desainer Donald X Vaccarino. Game untuk 2-6 pemain usia 7 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 30 menit. Langsung aja kita lihat yuk apa yang ada di dalam boxnya. Ada sejumlah kartu dan sejumlah tile. Ya, itu aja. Mari kita lanjut ke cara mainnya. Untuk setup, kocok ke 55 kartu bajak laut dan bagikan 8 kartu ke setiap pemain untuk dipegang di tangan. Atau 7 aja kalau main berenam. Ambil contoh kita main bertiga. Kita boleh ngelihat kartu-kartu kita, tapi jangan sampai kelihatan sama para pemain lain. Taruh sisa kartu membentuk satu deck tertutup di tengah area permainan dan beri tempat di sampingnya untuk action pile. Kapanpun action pile kosong seperti sekarang, buka satu kartu teratas dari deck untuk mengisinya. Ada 10 jenis bajak laut dan satu kartu itu entah berisi 2 bajak laut yang berbeda atau satu yang soliter. Setiap jenis bajak laut muncul di 10 kartu, 9 dikombo sama jenis lain plus satu yang soliter. Kocok tal-tal petualangan ini membentuk satu deck tertutup di dekat deck bajak laut. Lalu, buka 2 tal teratas ditaruh di samping deck sebagai display. Berikan juga setiap pemain satu tile untuk ditaruh secara tertutup di depan mereka. Dan itulah setupnya. Tentukan pemain pertama secara acak, lalu permainan pun siap untuk dimulai. Rumor tentang nanas emas, harta karun incaran publik semakin memanas. Dan kita sebagai para kapten akan memimpin kru-kru kita untuk mencarinya. Banyak pesaing dan tantangan. Tapi pada akhirnya hanya akan ada satu kapten saja yang layak untuk memiliki nanas emas tersebut. Permainan akan berlangsung selama beberapa ronde. Setiap ronde dimulai dari pemain pertama dan terus berlanjut searah jarum jam. Setiap pemain akan bergantian mengambil giliran. Di giliran kita bisa mainin satu kartu dari tangan kita yang salah satu bajak lautnya sama dengan salah satu bajak laut yang ada di kartu teratas di action pile. Jadi di contoh ini, gue bisa mainin kartu yang ada penguin atau buaya ditaruh di atas action pile. Kalau kita nggak punya kartu yang sesuai, maka kita harus mengambil satu kartu teratas dari deck. Dan kalau sampai decknya habis, kocok ulang semua kartu di action pile kecuali kartu teratas untuk membentuk deck baru. Anyway, entah mainin kartu atau ambil kartu, giliran kita pun selesai dan pemain berikutnya boleh mengambil giliran. Selama bermain, pastikan para pemain memahami efek dari semua tile petualangan di display. Karena ini adalah aturan tambahan yang berlaku. Gua nggak bakal jelasin semua karena ada banyak banget. Tapi sebagai contoh, untuk tile ini, setiap kali kita memainkan kartu yang ada monyetnya, pemain di sebelah kanan kita kasih satu kartu apapun dari tangannya ke kita. Atau setiap kali kita punya tepat 5 kartu di tangan, kita boleh discard satu kartu. Discard ini maksudnya buang kartu ke action pile, tapi tidak mengaktifkan tile-tile di display. Oke, jadi giliran demi giliran akan terus terambil dan di satu titik, jika di akhir giliran kita sudah tidak memiliki kartu di tangan, maka ronde akan segera berakhir. Kitalah pemenangnya, dan kita akan mengambil 3 tile teratas dari deck petualangan. Abis ngeliat isinya, pilih satu untuk disimpan secara tertutup di depan kita, satu untuk dikembalikan ke bagian bawah deck, dan satu lagi dibuka di display. Jadi di akhir setiap ronde, akan ada satu aturan baru yang berlaku. Jika ada aturan yang ambigu, bisa didiskusikan bersama biar jelas. Kalau urutan pengaruh, efek tile diaktifkan dari yang terlama ke terbaru dan hanya bisa ada maksimal 6 tile di display. Kalau kita mau tambahin tile baru pas kapasitas udah penuh, kita mesti discard salah satu tile yang udah ada kembali ke box. Setelah itu, kita akan lakukan cleanup mirip kayak di setup. Kocok kembali ke 55 kartu menjadi satu deck lagi, buka satu kartu untuk memulai action pile, dan bagikan 8 kartu ke setiap pemain atau 7 aja kalau main berenam. Dan kini ronde baru pun siap untuk dimulai. Pemain di sebelah kanan pemenang ronde tadi yang akan menjadi pemain pertama. Ronde demi ronde akan terus berlangsung dan permainan akan segera selesai begitu satu pemain sudah memiliki 4 tile petualangan di depannya. Lihat ya, kalau disusun jadi huruf X, dia telah menemukan nanas emas dan menjadi sang pemenang. Secara basic, itulah cara mainnya. Untuk durasi yang lebih lama, kalian bisa coba cruise mode, di mana kita terus main tanpa ada batas poin atau tile di display. Bahkan dari ronde ke ronde, kita bisa tambahin atau kurangin pemain. Begitu tile-tile di display udah semakin banyak dan membingungkan, atau pas udah mau stop, barulah permainan selesai dan pemain dengan tile terbanyak di depannya yang akan menang.
Having said so, itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang Pinya Pirata. Kalau sampai kalian ada yang bingung, rules yang kurang jelas, kalian boleh post di komen di bawah. Gue bakal jelaskan semaksimal mungkin. Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming!